kita lanjutkan ke proses menjahit ya. Setelah kemarin kita membuat pola, lalu motong, kebetulan motongnya di videoin kali ya, motongnya juga lupa saya. Nah setelah itu ini adalah untuk lapisan dalamnya. Di bagian depan kita buat lapisan dalam seperti ini, 2 lapis seperti ini, dari bawah sampai atas ya. Ini adalah bagian depan. Lalu kita nanti pakai furing, di sini furingnya, sambungkan furing ini ya. Setelah sambungkan furing ini, bentuknya kita samakan dengan badan depannya. Lalu di bagian ketiak kita tempelkan ini ya. Oke. Lalu yang di bagian belakang, ini adalah bagian belakang dan ini adalah furingnya. Kita nanti jahit dulu furingnya dari sini ke sini. Nah setelah itu kita gosok dan akan kita tempelkan lapisan untuk di sini ya. Lalu di bagian ketiak kita tempelkan di sini. Nah untuk di badan belakang itu tidak menggunakan tricot sama sekali. Yang menggunakan tricot adalah lapisannya saja. Sama ini juga, cuman di bagian sini kita putuskan di bagian kampo jahitan tidak ada tricotnya ya. Lalu untuk bagian badan depan ini juga pakai tricot, badannya pakai tricot, lapisan ini juga sama pakai tricot ya. Lalu di badan depan kita menggunakan kantong paspol ini. Jadi sebenarnya kantong ini kantong variasi aja ya, nggak terlalu fungsi ya. Bentuknya miring seperti ini. Cara bikinnya hampir sama, untuk bobok ini hampir sama dengan bobok pada batik atau pada jas yang bagian atas. Lalu di sini kita kasih kupnat. Kupnat ini bebas ya teman-teman ya, mengikuti model. Ada yang langsung ke bawah, ada yang sampai sini saja. Kemudian saya menggunakan sampai sini saja kupnatnya ya, hanya cubitan kecil aja. Itu menyesuaikan dengan model dan ukuran. Lalu untuk lengkungan ini pun sama. Ada yang lengkungannya di sini, jadi dia lebih runcing di bagian depannya, seperti ini kira-kira. Kalau kita satukan antara badan depan kiri dan kanan, ini adalah senternya. Kita tempelkan bagian senternya gini. Nah, lekukan ini bebas. Ini menyesuaikan dengan model ya teman-teman ya. Boleh diperkecil ke sini, silahkan. Nah, itu bebas ya. Oke, lanjut ke proses jahit. Kita jahit untuk furing depan dulu, furing depan dan belakang. Sebelum dijahit, kita boleh satukan dulu dengan jarum pentol. Ini jadinya akan seperti ini ya. Kita balikkan begini. Ini bagian luar, ini bagian luar. Kita balikkan seperti ini. Lalu kita satukan dengan jarum pentul. Kalau misalkan teman-teman belum bisa ya, kita satukan jarum pentul. Nanti jadinya seperti ini. Oke. Langsung kita ke proses jahit. Kita simpan dulu, lalu kita jahit furing badan belakang. Kita jahit sesuaikan dengan garis yang sudah kita buat ya. Langsung kita satukan badan belakang antara kiri dan kanan ya teman-teman ya. Badan depan kita buat kupnat atau cubitan saja di bagian sini ya, yang sudah kita buat garis. Seperti ini. Hanya sekedar cubitan saja ya. Ini ya, hanya cubitan saja sini. Oke. Dan biasakan teman-teman, ketika teman-teman gosok pecah seperti ini ya, jangan hanya di bagian tengahnya saja yang digosok, tapi bagian sampingnya pun harus digosok, karena dampaknya seperti ini teman-teman. Ini baru bagian tengahnya saja yang saya gosok, lihat. Di
bagian sampingnya agak nyusut di bagian tengah, jadi di sampingnya agak ngerut-ngerut gitu ya, kurang bagus ya. Jadi sama di bagian tengahnya juga kita full gosok. Untuk furing kita panasnya kita kurangin. Lalu badan depan furingnya. Lalu kupnat ini atau kupnatan ya, kita arahkan, kita belokkan ke bagian samping. Oke, setelah itu kita buat bobok depan dulu ya di bagian sini. Lalu kita satukan antara badan depan dengan furingnya ya. Dengan furingnya kita jiplak, kita satukan. Dan yang furing badan belakang kita samakan dengan badannya dulu ya. Oke, lalu kita satukan di sini, dan di bagian ketiak juga disatukan, depan, belakang. Di kiri, di sebelahnya, dan di bagian badan belakang ya. Semuanya setelah furing selesai kita gosok. Ini teman-teman ya. Ini yang bagian belakang dan ini yang bagian depan. Setelah selesai dijahit dan selesai digosok, kita ratakan furing dengan badannya. Lalu kita satukan antara badan dengan badan, furing dengan furing. Tapi di bagian pundaknya saja dulu ya. Kita gosok dulu, kita tempelkan dulu ya. Kita sesuaikan dulu antara badan dengan furingnya setelah digabung pundaknya masing-masing. Bagian pundaknya kita pecah-pecah dulu, lalu kita ratakan antara furing dengan badan ya. Sekarang kita satukan bagian depan antara furing dan badan. Dari bagian depan langsung ke leher belakang ya.
Lalu setelah badan dan furing kita satukan seperti ini, kita tandai kasih jarum pentul ya. Kita jahit dulu di bagian sini teman-teman, terus ke bagian depan, terus belakang, lalu ke bawah bagian depan sebelahnya ya. Lanjut kita jahit dulu. Lalu setik di bagian furing ya. Setelah kita buat garis duplikatnya, lalu kita jahit dari bagian dalam. Dilipat seperti ini, lalu kita jahit di bagian dalam sampai bagian lapisan kain ini ya. Oke. Setelah kita jahit dari bagian dalam, lalu kita balikkan. Lalu gosok lipat bagian bawah, sesuaikan dengan garis yang sudah ditentukan. Lalu kita jahit di bagian lingkar ketiak ini di sini, tetapi dari bagian dalam jahitnya ya. Coba kita balik ya. Ya. Lalu satunya juga sama kayak gitu caranya. Kita balik begini, kita jahit dari dalam.
Baru dari sini kita gabungkan di bagian samping. Samping luar dengan belakang luar kita satukan begini, sama jahit dari dalam lagi. Nah ini ya, kita satukan keliling. Nah ini boleh teman-teman sebelumnya kita stick dulu di bagian sini, di bagian ketiaknya ini kita stick dulu di bagian dalamnya ya, seperti yang badan depan sedapatnya. Baru yang bagian samping kita satukan ya. Oke, lanjut jahit lagi ya. Setelah stick di bagian ketiak selesai teman-teman nih ya, sedapatnya aja. Lalu kita gabungkan antara depan dan belakang ya. Gabungkan antara depan dan belakang dari bagian dalam. Samakan di bagian ketiak ya. Lalu di sisi sebelahnya juga sama. Kita seperti dulu ya, yang jahitan samping tadi. Lalu kita lipat di bagian bawah sini ya. Kita lakukan seperti ini. Boleh. Kalau langsung gosok nggak masalah. Kita mulai som dari ujung sini ya. Saya gunakan som silang, tapi teman-teman terserah mau pakai som silang atau som gimana terserah.
setelah selesai som di sini ya, bagian bawahnya, furing kan belum ke bawah nih. Nah, di bagian bawah, di bagian belakang untuk furing belakang, boleh di sininya kita kasih iketan atau cantuman bahasa saya ya, satu sisi saja di sini boleh. Setelah itu kita mulai dari sisi samping lagi, dari bagian depan lagi ya, kita ratakan furingnya seperti ini, kita ratakan, lalu kita lipat bagian sini. Boleh kita bantu dengan jarum pentul dulu. Seperti ini ya, lalu kita som dan selesai. Kasih lubang kancing, karena ini modelnya tumpang ya, yang dilubangin adalah sebelah sini, sebelah kiri. Posisi lubang kancingnya di sini, sini, sama di sini nanti kancingnya. Oke ya, paham ya teman-teman ya. Untuk som ini biasa saja, dijelujur saja biasa ya. Saya contohkan sedikit dari sini saja teman-teman. Tapi sekali lagi, untuk cara ngesom itu bebas ya, silahkan teman-teman maunya yang seperti apa. Kalau saya ini untuk di bagian luar, somnya bisa dibilang som sembunyi ya, tinggal apa, biar rapi, teman-teman kasih jarak aja, jaraknya samakan atau diratakan jaraknya, jangan sampai panjang pendek jaraknya ya. Seperti itu ya, kecil-kecil, lanjutkan sampai selesai. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami Inspirasi Mode dan Gaya. Belajar menjahit Ayla Yazid Taylor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.